kebun jati ada satu keluarga yang mendadak kaya raya. Namun di balik dinding rumah megah mereka setiap malam terdengar suara tangisan yang bukan berasal dari manusia. Malam ini saya akan membawa kalian kembali ke masa di mana lampu minyak masih berpijar dan kepercayaan pada makhluk kerdil pemakan uang masih begitu kental. Puncaknya adalah saat Pak Kromo, sang kepala keluarga, harus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana makhluk peliharaannya tidak lagi menginginkan uang, melainkan sesuatu yang mengalir di nadi keluarganya. Simak baik-baik, karena apa yang kalian dengar ini mungkin saja sedang terjadi di dekat rumah kalian. Desa Sukomaju di sebuah desa di mana kabar burung menyebar lebih cepat daripada cahaya matahari pagi. Di sana hiduplah Pak Kromo, seorang buruh tani yang bosan dengan kemiskinan, dan istrinya Bu Sumi. Mereka tinggal di rumah bambu yang sering bocor saat hujan deras. Kehidupan mereka berubah saat Pak Kromo pulang dari perjalanan misterius ke arah pantai selatan. Tak lama kemudian rumah bambu itu berubah menjadi bangunan tembok paling megah di desa. Catnya mengkilap, lantainya tekel, dan Pak Kromo selalu mengenakan sarung sutra. Namun ada yang aneh, Bu Sumi selalu terlihat pucat, mengenakan baju yang sedikit terbuka di bagian pundak, seolah ada sesuatu yang selalu menempel di sana. Orang desa mulai berbisik setiap kali melihat Pak Kromo berjalan di pasar dengan tangan terlipat di belakang punggung, seolah-olah ia sedang menggendong seseorang yang tak kasat mata. Keresahan mulai melanda warga desa. Satu persatu tetangga Pak Kromo mengeluh kehilangan uang simpanan mereka yang ditaruh di bawah bantal atau di dalam kaleng biskuit. Hanya uang 50 ribuan yang hilang kata mereka. Kejadian ini selalu terjadi di malam Jumat Kliwon. Suatu sore, seorang pemuda desa bernama Danu secara tidak sengaja mengintip dari celah jendela rumah Pak Kromo. Ia melihat Bu Sumi sedang duduk di pojok kamar yang gelap, menyuapi sesuatu yang terlihat seperti bayi, namun berkulit pucat keabu-abuan dan berkepala botak licin. Makhluk itu tidak menangis, tapi mengeluarkan suara seperti tikus. Sejak saat itu, Danu jatuh sakit. Ia meracau tentang anak kecil bermata merah yang berdiri di atas dadanya setiap malam. Desa yang tadinya tenang kini dipenuhi rasa curiga dan ketakutan yang mencekam. Suatu malam yang sangat pekat, hujan turun begitu deras. Pak Kromo panik. Makhluk peliharaannya, sang tuyul, tiba-tiba mogok kerja. Ia tidak lagi membawa pulang uang, melainkan kembali dengan tangan kosong dan terus menatap tajam ke arah Pak Kromo. Matanya yang merah menyala seolah menuntut sesuatu yang lebih. Tuyul itu mulai mengamuk. Suara barang pecah terdengar dari dalam rumah. Bu Sumi menjerit saat merasakan pundaknya digigit hingga berdarah oleh makhluk tersebut. Pak Kromo mencoba memberikan sesaji tambahan, namun tuyul itu justru menunjuk ke arah satu harta yang tersisa di rumah itu adalah nyawa. Dalam keputusasaan, Pak Kromo mencoba mengusir makhluk itu dengan doa yang ia hafal. Namun tuyul itu justru tertawa terpingkal-pingkal di atas lemari.
tempat menyimpan uang. Malam itu seluruh desa terbangun karena melihat cahaya merah keluar dari rumah Pak Kromo, diiringi suara tawa anak kecil yang berubah menjadi raungan iblis. Pagi harinya, warga menemukan rumah Pak Kromo kosong melampau. Pak Kromo dan Bu Sumi menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah tumpukan uang kertas yang berubah menjadi daun kering dan bau kemenyan yang sangat menyengat dalam kamar. Pesan dari cerita ini adalah tidak ada kekayaan yang benar-benar instan. Sesuatu yang didapat dengan cara yang kotor akan meminta bayaran yang jauh lebih mahal daripada nyawa. Kami Jumat Kliwon pamit undur diri. Salam misteri.